terkait guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi ini apakah guru P1 tetap akan menjadi prioritas pada ASN P3K tahun 2020? Masih enggak Pak Ses? baik, gini, dan sebetulnya untuk sosialisasi Kemenpan RB itu kan nanti akan disosialisasikan oleh pihak Kemenpan RB. Tentunya bersama kita di Kemendikbudristek dan juga BKN. Tapi ini bukan tidak mendahului, tapi perlu kita sampaikan awal dulu kepada Bapak Ibu guru yang mungkin selama ini menunggu. Jadi sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348/2024 kriteria terkait dengan pelamar seleksi ASN guru tahun 2024 itu yang pertama pelamar prioritas P1 tetap prioritas ya. Tetap prioritas. Yang kedua guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga itu guru non-ASN di instansi daerah. Yang keempat lulusan PPG yang database-nya pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah tentunya guru prioritas yang selama ini yang hasil tahun 2021 masih sama. Jadi dengan prioritas itu P1 itu masih sama ya, sesuai dengan Kemenpan yang 348 tahun 2024. Dan ini merupakan hasil yang dulu tahun 2001 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K CF Guru yang periode sebelumnya. Berarti ini termasuk kategori yang P1 prioritas. Ya, jadi Bapak Ibu sudah terjawab ya pertanyaannya. Bahkan waktu kemarin audiensi di Gedung D sudah saya sampaikan juga bahwa kita tetap memperjuangkan P1 tetap menjadi prioritas dan alhamdulillah apa yang diperjuangkan bersama itu ada diakomodasi di dalam Kepmenpan tersebut. Betul. Bahwa P1 tetap prioritas. Nah ini pertanyaan lagi nih Pak Ses. Jadi Bapak Ibu yang P1 tenang ya. Jadi P1 tetap prioritas. Semangat. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak Ses dari Marapurba_Hasibuan. Pertanyaannya, Bapak Ibu izin saya bertanya terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru tahun 2024. Terkait kriteria pelamar yang dijelaskan pada poin D. Lulusan pendidikan profesi guru atau PPG yang terdaftar pada pangkalan data lulusan PPG Kemendikbudristek. Apakah hanya lulusan PPG prajabatan saja atau PPG dalam jabatan yang sedang mengajar di sekolah swasta bisa juga melamar? Itu pertanyaannya bagus ya Pak Ses. Barangkali nanti akan dijawab Pak Ses nih supaya yang lain juga bisa mendengarkan. Tapi sebelum menjawab ini perlu dicoba dulu. Kopi dari kelompok Amnesty Kopi ini di Lampung. Pak Ses ya. Bapak Ibu silakan ngopi dulu sambil menunggu jawaban saya. Terima kasih. Mantap. Ya. Gimana Pak Ses? Terima kasih Bu Dijen. Ini masih pertanyaan ada 3.500 guru yang sekarang gabung Pak Ses ya. Benar-benar ini. Memang informasi yang ditunggu-tunggu ini. Semoga awal dari informasi terkait dengan Kemenpan RB yang terkait dengan seleksi tahun 2024 bisa tersampaikan mungkin lebih awal. Baik, dari pertanyaan tadi dari siapa tadi Mas? Coba. Pertanyaan dari Pak Marapurba_Hasibuan. Terima kasih untuk pertanyaan baik sekali. Jawabannya coba. Terima kasih. Jawabannya. Sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan RB terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2024, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanyalah pelamar prioritas yang P1 yang tadi masuk di kriteria yang pertama yang telah lulus seleksi tahun 2021 yang sudah lulus passing grade. Itu pun dengan persetujuan dari ketua yayasan seandainya yang bersangkutan memang ada di sekolah swasta. Dan apabila guru tersebut tentunya juga masih aktif masih aktif mengajar. Nah, hal ini mempertimbangkan banyaknya keluhan dari yayasan yang selama ini telah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan
yang kehilangan guru-guru yang terbaiknya setelah mengikuti seleksi SMP 3K terus ditempatkan di sekolah negeri. Nah, tentunya ini juga mengganggu kaitan dengan proses pembelajaran pengajaran yang ada di satuan pendidikan sekolah swasta. Nah, tentunya di poin tersebut dimaksudkan bahwa lulusan PPG bagi calon guru atau yang prajabatan untuk yang di kriteria tersebut itu yang memang dibolehkan untuk mendaftar di tahun 2024. Kami sampaikan lagi Budi bahwa sebetulnya untuk yang Kemenpan kan memang harusnya dari ke Kemenpan RB yang memberikan sosialisasi, tapi tidak salahnya kita sebagai instansi pembina juga memberikan karena sudah banyak yang tanya, memberikan informasi awal lah kita seperti itu. Jadi banyak yang tanya. Banyak sebenarnya beberapa hal yang bisa disampaikan. Berbeda dengan seleksi tahun sebelumnya, dengan adanya pelaksanaan seleksi kompetensi teknis tambahan. Masih ada tahun ini SKTT? Sudah tidak ada, Bu Dijen. Oh, nggak ada. Tidak ada. Nah, pada tahun ini tidak ada lagi terkait dengan SKTT. Selain itu juga ada penambahan kategori pelamar yang tidak ada pada seleksi sebelumnya, yakni terkait dengan pendataan non ASN di BKN. Namun pada prinsipnya status guru tetap berdasarkan Dapodik. Jadi selain berdasarkan data dari BKN, juga berdasarkan dari data Dapodik, karena dimungkinkan pendataan yang sudah dilakukan di BKN juga mungkin sudah ada yang pindah tugas, ada yang meninggal sebagainya, sehingga ada dua data yang perlu kita cross check-kan. Di lain juga data yang lulusan PPG prajabatan. Nah, kami sampaikan Bu Dijen di pasal 29 Kemenpan tersebut bahwa terkait guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi ini Bu Dijen cross check ya, betul, diutamakan, tapi tetap saja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau kemarin sempat ada isu hanya yang ada di BKN saja. Sekarang di dalam Kemenpan itu sudah diakomodir guru yang terdaftar di Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Terima kasih Pak Ses, penjelasan yang sangat bagus untuk bisa menjawab banyak penasaranan Bapak Ibu guru. Jadi itu kurang lebih ya perbedaan seleksi SMP 3K tahun sebelumnya dengan saat ini. Nah, kita akan lanjutkan dengan menjawab beberapa pertanyaan dari yang sudah masuk yang kita kurasi bersama. Ini ada pertanyaan dari Bapak Musdali Pak Aidan Dila. Pak Musda. Pertanyaannya, bagaimana solusinya P3K yang serdik tapi gak ada jam mengajar yang linear? Seperti apa itu, Pak? Oh ya, saya jawab aja deh ini. Karena dia tanya langsung ke saya. Tentu ada kebijakan dari Kemendikbudristek mengingat penempatan berdasarkan rekomendasi Kemendikbudristek. Sehingga seharusnya Ibu atau Bapak tidak perlu khawatir, seharusnya tidak ada kendala dalam pembayaran TPG-nya. Namun perlu juga Ibu berkoordinasi atau Bapak dengan kasus yang sama, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, yang mana ini dimaksudkan agar beban kerja Ibu dan Bapak dapat terpenuhi sehingga pembayaran TPG-nya dapat dirasakan. Kurang lebih seperti itu. Betul. Ini ada pertanyaan dari Arianing Tia Ayu ya. Pertanyaannya, semoga kami guru swasta juga berkesempatan untuk tes, khususnya yang sudah PPG. Jadi Bapak Ibu, untuk seleksi P3K JF Guru tahun 2024 ini tidak membuka untuk pelamar dari sekolah swasta, kecuali bagi pelamar prioritas yang berasal dari sekolah swasta namun dipersyaratkan memiliki surat izin yayasan. Baik. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Lalu ada juga yang bertanya langsung WA saya juga nih Pak, selain yang tadi saya sebut. Terkait dengan Kepmen ini tertulis hanya dapat melamar di tempat instansi saat hanya dapat melamar di tempat kerja saat mendaftar. Jika P3K guru, apa berarti hanya bisa mendaftar di sekolah negeri atau tempat bekerja? Jadi ini Bapak Ibu, karena WA-nya ke saya langsung jawab. Instansi pemerintah yang dimaksud di sini adalah Pemdanya. Jadi guru non ASN DKI melamarnya di DKI. Guru dari Solo melamarnya di Solo. Karanganyar melamar di Karanganyar. Nah, untuk guru formasi dinas pendidikan seperti jadi yang ininya sebenarnya nggak berubah dari tahun sebelumnya. Jadi melamarnya tuh di instansi
tempat dia berada. Kalau guru SD SMP di kabupaten kota, betul. SMA SMK SLB di provinsi. Betul. Dan tidak bisa melamar di provinsi lain. Begitu ya Bapak Ibu ya. Ada lagi pertanyaan dari Edi Sutikno, Pak Edi, semoga sehat selalu. Untuk pengangkatan P3K tahun 2024 berkenaan dengan Kepmen Pan RB nomor 348 diambil peringkat terbaik. Maksudnya gimana sih ini? Sedangkan untuk pengadaan tahun lalu tidak ada PG. Gimana maksudnya? Jadi seperti yang disampaikan di awal Bu Dijen bahwa ada beberapa kriteria untuk pelamar. Nah, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik rankingan. Penentuan pelamar yang lulus seleksi dilakukan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas dulu rankingannya. Yang kedua, guru XTHK 2. Yang ketiga, guru non-ASN yang terdaftar dari database BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Nah, yang keempat, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah baru yang ke lulusan PPG prajabatan atau PPG yang calon guru. Urut-urutannya terima kasih Pak Ses sudah membantu saya menjawab dengan bagus sekali. Apresiasi diberikan kepada kami. Dan beliau mengatakan dari Zaniah Mat, seandainya buka tanpa prioritas lebih adil. Gimana nih Pak Ses? Baik Bapak Ibu Guru, perlu dipahami bahwa pelamar prioritas merupakan pelamar yang telah memenuhi atau lulus passing grade di tahun 2021 Bu Dijen, yang belum mendapatkan formasi dengan pertimbangan tentunya keterbatasan formasi yang diusulkan oleh Pemda. Nah, di tahun sebelum tahun 2024 tentunya, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ses. Ini ada pertanyaan lagi, kita berkejaran dengan waktu, pertanyaan masih banyak. Dari Ibu Nurasiah 246, selamat sore Bu. Apakah tahun ini bisa lintas daerah Bu untuk P3K? Jadi seperti yang tadi saya jawab ya. Jadi seleksi ASN P3K terlaksana berdasarkan usulan formasi dari instansi daerah. Instansi tersebut sedang berupaya memenuhi kebutuhan kekurangan ASN di daerahnya sendiri. Jadi belum bisa melamar instansi daerah. Ya, nanti mungkin di masa yang akan datang ketika sudah tuntas semua ini baru kita bisa guru-guru bisa melamar. Dari seleksi lulusan PPG Prajabatan, boleh memilih preferensinya di mana. Jadi sekarang kan PPG Prajabatan itu ada preferensi tempat memilih, misalnya dari Solo, dia pengen di Sulawesi Utara juga boleh, tapi pada saat ngelamar dia sudah menyebutkan preferensi pilihannya kemana.